Komisi B, Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta, menyoroti ajang balap Formula E 2023 adalah kesempatan untuk mengevaluasi kinerja PT Jakarta Propertindo dengan struktur direksi baru. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Manwara Siahaan, penasaran apakah PT Jakpro berhasil menyelenggarakan ajang balap Formula E atau mengulang kegagalan seperti tahun lalu. Ia mengaku, baginya selaku anggota Dewan, inilah titik balik mengevaluasi kinerja direksi Jakpro. Apabila ini ternyata tidak sukses, segera sesudah ini ia akan menyampaikan kepada gubernur evaluasi. Jadi jangan jual kucing dalam karung, jangan lupa servis lagi. Kemudian, politikus PDIP ini pun menyinggung mantan direktur utama PT Jakpro yang dulu, yakni Widi Amanasto, yang gagal total menyelenggarakan ajang tersebut. Istilahnya, zaman Pak Widi selalu bilang ada untung apa? Untungnya banyak. Likuiditas Jakpro sampai tergerus habis, sampai berdarah-darah itu Jakpro. Sebelumnya, Ketua Panitia Formula E 2023, Ananda Mikola, angkat bicara soal ajang balap Formula E tersebut dinilai belum siap lantaran masih keteteran mencari sponsor. Mantan pembalap mobil ini pun menyebut persiapan Formula E sudah matang nyaris 100%. Meski begitu, ia dapat memastikan secara gamblang persiapan sudah mencapai 80% dari target. Di sisi lain, Formula E disinggung masih kesulitan mencari sponsor, dan umumnya sponsor gelaran 2023 ini serupa dengan sponsor edisi tahun sebelumnya. Ia membeberkan jumlah sponsor yang sudah menjalin kerjasama mulai dari sektor perbankan, makanan, hingga grup holding. Mayoritas swasta, ada perbankan, terus ada Gulafit, perusahaan gula, jadi sektornya macam-macam. Kendati demikian, ia masih berharap ada pihak calon sponsor dari BUMN yang turut berinvestasi di ajang Formula E 2023. Championship Sam Bird picked up 2 points as well with a 9th place finish. But now the trophy presentations will begin. Please welcome to the stage the Governor of Jakarta, Mr. Anies Rashid Baswedan. Mr. Anies Rashid Baswedan, PhD, the Governor of Jakarta, hands the trophy over to James Barkley, the winning team. Namun, kritikan dari PDIP tersebut dibantah oleh CEO Formula E, Alberto Longo. Ia mengatakan balap mobil Formula E seri Jakarta pada 4 Juni tahun 2022 adalah terbaik dalam sejarah. I have to say that this is going to be a massive success tomorrow. We're going to have more than 25,000 people. This is going to be broadcasted for more than 165 countries in the world, and hopefully more than 50 million people will be watching the race from home. But they will be having a look at this beautiful city of Hyderabad. Sisi pertama, dilihat dari jumlah penonton saja, sudah 60.000 orang yang datang ke Jakarta International Epic Circuit pada saat balapan berlangsung. Ia maksud ada gairah yang ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia terhadap Formula E. Tampak dari jumlah penonton yang datang, 60.000 orang yang tertarik dan mendukung balapan. Bahkan Presiden Jokowi, Ketua DPR, dan sejumlah menteri hingga gubernur. Menurut Alberto, rekan-rekan di negaranya sampai-sampai memberikan selamat kepadanya usai berlangsung Formula E di Jakarta karena melihat antusiasme masyarakatnya yang betul-betul tinggi. Sampai pejabat setempat pun hadir menonton balapan. Alberto berharap Formula E seri Jakarta mendatang bisa semakin baik, misalnya dengan menambah jumlah kapasitas penonton agar lebih banyak yang datang. Selain itu, dari sisi penonton siaran TV, rekan media Formula E di Indonesia, Metro TV, dan RCTI, tim Formula E memperkirakan ada sekitar 10 juta penonton yang duduk di depan layar kaca untuk menyaksikan Formula E. Ia mengatakan, kami mencatat lebih 10 juta penonton live saat balapan. Itu baru dari stasiun televisi Indonesia yang menjadi main podcast kami RCTI, belum hitungan dari media lain seperti Metro TV dan lainnya. Jadi terima kasih atas dukungan yang besar. Impresi media sosial pun sangat besar. Sampai Alberto, total ada 22,6 juta interaksi di konten yang disajikan media sosial Formula E. Ia mengatakan, kami tentunya masih menghitung data dari negara lainnya, tapi kami yakin bisa mencapai angka 50 juta penonton dari seluruh dunia saat balapan. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa ada dampak besar terhadap ekonomi Jakarta karena ekspos media dari negara lain. Everybody, I think, has got through safely. Verline has made up a couple of places. Now they come through turns 2, 3, and 2/10 of a second. And Mitch Evans takes his third win of the season. Saya kira ini event masa depan, karena kita tahu nanti akan ada pergeseran dari mobil yang sekarang banyak nanti pemakai mobil listrik.
Formula E istilahnya sekarang tinggal panen saja karena investasi besarnya sudah dilakukan di persiapan gelaran pertama. Selebihnya tinggal melakukan event lanjutan. Sinyal Formula E bakal digelar sampai tahun 2030. Itu disampaikan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Bambang Susatyo. Adapun kontrak penyelenggaraan balap bebas emisi itu diteken di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berakhir pada tahun 2022 lalu. Pembahasan soal perpanjangan kontrak penyelenggaraan balap mobil listrik itu sudah dilakukan bersama perwakilan Formula E Operation. Negosiasinya oke, Pemprov akan mengontrak penyelenggaraan Formula E sampai 2030. Meski sudah ada wacana perpanjangan penyelenggaraan Formula E hingga 2030 mendatang, namun Bamsud memastikan pihaknya bakal lebih fokus untuk menggelar Jakarta E-Prix 2023 dan 2024. Nanti perpanjangan Formula E dibicarakan. Sekarang fokus dulu sampai 2024 yang ada di kontrak. 2024 kita kemungkinan besar tadi sudah bicara dengan Alberto maupun Gubernur, kita tidak lagi di sirkuit Ancol tapi kita street sirkuit dalam kota. Nah ini lebih menarik. Dan nanti kalau negosiasinya juga oke, kita akan kontrak sampai tahun 2030. Tapi itu nanti kita bicara sekarang sampai 2024 yang sudah ada kontrak. Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengingatkan penyelenggaraan ajang Formula E tidak hanya bertujuan untuk meraup keuntungan. Hal itu disampaikan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail terkait wacana Formula E di Jakarta yang akan diadakan sampai tahun 2030 mendatang. Ia mengklaim tidak dalam posisi menolak atau menerima. Yang penting ada satu penjelasan bahwa benar ketika diperpanjang memiliki benefit dalam berbagai aspek, bukan saja finansial. Lebih dari itu, diharapkan ajang Formula E bisa meningkatkan perekonomian dari pariwisata Jakarta di mata internasional. Apalagi setelah ditentang gelaran perdananya pada tahun 2022 lalu, ajang Formula E 2023 mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak. Arahnya positif, semua siap mendukung karena memang sejak awal Formula E dicetuskan memiliki nilai keunggulan dan sebagainya. Cuma waktu itu mainstreamnya menolak, tapi setelah terwujud terbukti, bahkan sekarang terbalik, justru sekarang diperbutkan untuk jadi panggung berbagai pihak dan bahkan didukung. Ajang Formula E 2023 sendiri akan berlangsung selama 2 hari, yakni pada 3 dan 4 Juni di Ancol. Waktu penyelenggaraan Formula E 2023 ini lebih banyak 1 hari dibandingkan tahun 2022 lalu. Ismail pun optimis ajang Formula E 2023 akan jauh lebih sukses dari penyelenggaraan pertama tahun lalu yang diwarnai banyak kontroversi. Mengenai penyelenggaraannya, sudah ada info yang cukup signifikan, banyak pihak yang terlibat untuk menyukseskan untuk kegiatan ini. Berbeda dengan penyelenggaraan pertama, ia menyebut ajang Formula E 2023 akan lebih banyak meraup keuntungan dibandingkan penyelenggaraan pertama tahun lalu. Satu di antaranya karena sudah ada sirkuit yang berada di Ancol. Istilahnya, sekarang tinggal panen saja. Investasi besarnya sudah dilakukan di persiapan pertama. Selebihnya tinggal melakukan event lanjutan. Menyampaikan agenda kegiatan Formula E yang tadi saya sampaikan adalah ini kegiatan biasa seperti umum, yaitu bisnis to bisnis, dan beliau memahami bahwa ini antara Jakpro dengan Formula E. Untuk diketahui, Presiden Jokowi menginginkan ajang balap internasional dapat terus terlaksana di Indonesia. Terlebih, Indonesia sudah memiliki sejumlah lintasan balap bertaraf internasional seperti sirkuit Mandalika, sirkuit Sentul Bogor, dan Jakarta International E-Prix Circuit. Presiden juga memastikan pemerintah bakal mendukung setiap kegiatan internasional yang digelar oleh pemerintah daerah, termasuk juga akan memberikan dukungan untuk seri kedua ajang balap Formula E di Indonesia. Lebih baik kalau semua sirkuit semakin banyak eventnya akan semakin produktif dan baik. Kalau bisa setiap minggu ada terus, setiap tahun 10 kali, 15 kali akan lebih baik. Presiden Jokowi juga mengapresiasi acara balap Formula E yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Presiden menilai kegiatan ini merupakan ajang yang bakal diminati semua orang, mengingat perkembangan teknologi akan mengarah ke ramah lingkungan, termasuk ke mobil listrik. Jokowi mengatakan ini merupakan event masa depan karena akan ada pergeseran dari mobil sekarang BBM banyak nanti bakal berganti ke mobil listrik, sehingga ini menjadi sebuah tontonan yang kedepannya akan tinggi dan semakin digemari. Presiden Jokowi menambahkan kegiatan ini juga sebagai ajang yang mendukung program pemerintah kedepannya. Indonesia saat ini mulai berjalan menjadi negara industri, salah satunya yakni menjadi produsen
produsen baterai listrik di dunia. Tahapan dalam mewujudkan hal tersebut telah dikerjakan, mulai hilirisasi nikel yang harus melalui pemurnian dan pengelolaan biji tambang, kemudian menuju industri baterai litium hingga ke produk mobil listrik. Kegiatan ini sangat bagus bagi negara karena ke depan Indonesia ingin membangun ekosistem baterai listrik. Ia mengira teknologi yang dipertontonkan di Formula E ini mendukung ke arah sana akan menuju ke ramah lingkungan. Formula E adalah ekonomi masa depan, bahwa Pak Presiden hadir pada hari ini adalah memberikan satu komitmen kepada dunia bahwa zero emission di masa mendatang inilah bagian dari Indonesia juga, dan Bapak Presiden mendukung itu pada saat di Paris waktu itu penandatanganan bersama bahwa kita mendukung zero emission di dunia. Hal ini berbanding terbalik dengan PSI yang sebelumnya menginginkan agar Formula E ditunda ataupun di stop pagelarannya. Anies menyebut gagalnya Monas menjadi lokasi Formula E justru memberikan hikmah tersendiri. Dengan tidak diizinkannya Monas, sirkuit Formula E akhirnya dibangun di kawasan Ancol, berdekatan dengan Jakarta International Stadium. Apa yang terjadi selanjutnya? Gambarnya latar belakangnya Jakarta International Stadium, kata Anies. Nanti kalau pertandingannya dimulai, backgroundnya JIS, bukan kita yang menyiapkan, dikusur sana-sini, akhirnya di sini. Menurut Anies, hikmah tersebut yakni menjadikan JIS sebagai ikon baru Jakarta setelah menjadi latar belakang balap mobil Formula E. Akhirnya nanti yang menjadi ikon Jakarta adalah JIS, alhamdulillah. Padahal dulunya rencananya adalah Monas. Ini adalah hikmah muncul kemudian. Formula E Jakarta akan digelar di sirkuit Ancol pada 4 Juni 2022. Ancol dipilih di antara sejumlah lokasi lain yang dipertimbangkan panitia termasuk Monas. Balapan ini merupakan seri ke-9 yang merupakan ajang balapan pertama pada paruh kedua musim 2022. Tentu saja pidato Anies Baswedan tersebut membuat PSI dan Giring Ganesa kepanasan. Saya kemarin sampaikan minta maaf pada sebagian yang karena Formula E kemarin mengecewakan pada orang-orang yang pesimis bisa terjadi. Yang pesimis itu kecewa sekali, tapi mohon maaf gitu, mengecewakan. Kita sesungguhnya ingin membahagiakan semua orang gitu, tapi ada yang kecewa.